أولاده وذريته وصحبه أجمعين ولا تابعين ولا تابع تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم خصا إلى أرواح الأئمة المجتهدين والمفسرين ومحدثين القراء محققين ولذكر وتوحيد وشيء أجمعين ثم خصا جنا علي جنا الأبدين محمد الباقر الجامع الصادق سيدنا عمر وسيدنا سنجيب وسيدنا محمد النجيب وسيدنا مهاجر إلى الله بن عيسى وعبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا فقيه المقدم محمد بن علي بالاوي وسيدنا علوي بن مدرك الشيخ عبد القادر شنا شادلي ثم خذ جميع الأولياء من أقطاب والأنجاب والأوتاد والأبدال ورجال مشارق الأرض مغربها وصولهم وفرهم وجميع الأولياء في كون مجمعين ثم خصوصا جميع الأولياء 9 الذين هم نشيرون دعوة الإسلام في النساء خصوصا سنن أنبال وسنن كيري وسنن قلجة إخوانهم وزواجهم وأولادهم وذريتهم أجمعين ثم خصوصا جيدنا الإمام أبي يسير محمد بن علي بن باس المالكي وجميع الأولياء في كون مجمعين ثم خصوصا وأمواتنا وأمواتكم حاضرون والحاضرات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa nasta'inuhu wa nastarshiduh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah شهادة لقائلها من يوم هذا إلى يوم القيامة وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا وهو مضل الغمامة اللهم صل وسلم وعظم وكرم ومجد وشفيع على المصطفى سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para alim, para ulama, masyayikh dan segenap pengurus Masjid Besar Nurul Muttaqin Jalan Raya Setjutubun Kacuk Malang, yang mudah-mudahan kula kali panjenengan tansah pinaringan kesehatan dhahiran wal batinan, pinangan rezeki ingkang barokah, langkung-langkung pinaringan usia panjang ingkang barokah, amin ya rabbal alamin. Ugi saged ibadah kanthi istiqomah, Allahumma amin. Samangke saat ini pengajian kita dengan kitab Qul Hadi Sabili, atau kitab tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, buah karya al-imam ahli sunnah wal jamaah Profesor Dr. Muhaddithud Dunya As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki radhiyallahu anhu. Mugi-mugi kula kala panjenengan tansah pikantuh syafaat Nabi Muhammad kelawan barokah beliau, asrar beliau, ilmu beliau, amin ya rabbal alamin. Monggo sadherenge ngaos seperti biasa kita niat i'tikaf bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nazartu an a'takifa hadha fil masjid muddata an iqamati hadhihi fihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Syekhul Mu'allif Al-Imam Abu Yazid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki ila anqal qul innama ana basyarun. Tadi lek film niku biasa teng TV nggih. Pun kalah kali film. Napa? Film niku lek badhe mulai meleh seri anyar niku seri sing lama diulangi sejenak lagi untuk mereview kembali, untuk mengingatkan kembali akan episode sebelumnya. Demikianlah ngaji agar kita tidak lupa dengan kajian 2 Rabu malam Kamis yang lalu. Amin tiang ya. Sehingga kitab kadang lali napa malih mboten beto kitab. Napa malih mek ngrungokno tok kali lehe-lehe. Sepenting dugi masa mboten lele kok mboten apa. Kali tilem sedanten mboten apa kula tak wangsul. Qul katakan innama ana basyarun. Katakan adapun aku adalah manusia. Jadi niki topik kajian bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad niku menungso. Nggih.
menungso nanging ora kaya menungso liyane. Benten kula kalih panjenengan kalih Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad niku mawon keringetnya niku bak wanginya bunga kasturi. Lebih harum dari itu. Nabi Muhammad niku zahirnya saja. Niku kalau beliau siang berjalan di bawah terik matahari niku mboten saged medal ayang-ayangi, Pak. Terus ayang-ayangi. Bayang-bayangnya tidak keluar. Kenapa? Karena cahaya yang keluar dari tubuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku lebih kuat dari cahaya matahari. Anta nurun fawqa kulli nur. Engkau cahaya di atas segala cahaya. Dadi mun disamiaken lek manusia Nabi Muhammad niku menungso kados kula kalih jenengan. Kan ada orang-orang mengatakan, "Lah apa sih kok teman-teman muji Nabi Muhammad wong padha menungso." Iya, pada manusia tapi orang kaya raimu ngoten. Gitu? Nabi Muhammad. Kita kepada ulama saja, kepada aulia saja menghormati luar biasa. Napa malih dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Nabi Muhammad dikatakan Muhammadul Basharun laisa kal bashari bal huwa yaqutuhu bainal hajari. Suara kula ini rada lumayan di sini ya. Nabi Muhammad niku menungso nanging ora kaya menungso liyane. Akan tetapi beliau niku ibarat mutu manikam di antara batu-batu yang lain. Mutiara niku sami-sami sak jempolane. Dibanding watu kira-kira regane sami napa mboten? Mboten sami padha watune beda unsur dan kualitas serta harganya niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa na'taqidu annahu sallallahu alaihi wasallam basyarun yajuzu alaihi ma yajuzu ala ghairihi من البشر من حصول الأعراض والأمراض التي لا توجب النقص والتنفير كما قال صاحب العقيدة وجائز في حقهم من أعراض بغير نقص كخفيف المرض. Dan kami mengimani, kami meyakini sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku menungso yang diperbolehkan karena faktor kemanusiaan Nabi Muhammad itu apa? Berlaku kepada diri Nabi Muhammad itu seperti kepada manusia yang lain. Dikenai sifat-sifat kemanusiaan, bahkan dikenai penyakit niku boleh-boleh saja. Justru ini menunjukkan Nabi Muhammad adalah seorang manusia, bukan golongan jin ataupun bukan golongan malaikat. Allati la tujabu naqsu, namun tidaklah itu menjadikan kewajiban bahwa beliau ini akhirnya kurang. Oleh Nabi loro berarti kurang kemuliaannya, tidak. Wa tanfiru kama qala sahibul aqidah, seperti yang disampaikan oleh pemilik pengarang pengubah akidah. Sinten yang terkenal pengubah Aqidatul Awam, yaitu Al-Imam Asy-Syaikh Ahmad Al-Marzuki Al-Makki Al-Maliki radhiyallahu anhu, yang napa niku merangkum bait-bait untaian Aqidatul Awam yang kita kenal dengan Aqidah 50. Bismillahi Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi da'imil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila ta'awuli. Terus sampai selesai. Sampai di antaranya apa? Wa jaizun fi haqqihim min aradin. Maka boleh pada hak mereka para nabi niku dikenai arad. Napa? Sesuatu yang juga mengenai manusia. Contohnya apa? Namun bi ghairi naqsin, bukan menjadi penyebab kekurangan kemuliaan sebagai nabi. Contohnya apa? Ka khafifil maradi,
seperti penyakit yang ringan. Paham nggih? Jadi para nabi niku penyakitnya hanya ringan-ringan saja. Tidak sampai para nabi niku penyakitnya sampai menjijikkan, bahkan naudzubillah sehingga diasingkan, bahkan dijauhi manusia. Maka dibantah oleh ulama akidah kisah-kisah yang dikatakan bahwasanya Nabi Ayub sampai loro kubune merotol kabeh metu sete diasingno, dibantah oleh ulama akidah. Niku tidak benar kisah semacam itu. Kenapa? Karena bertentangan dengan akidah Islamiyah Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan wajaizun fi haqqihim min aradin bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Oleh kena sifat kemanusiaan nanging tidak akan mengurangi esensi kemuliaan mereka seperti penyakit-penyakit yang ringan saja. Kata Kanjeng Nabi Muhammad kan nggih gerah. Ya. Kurang lebih 80 hari ada yang ada masalah ya. Niku pun penyakitnya apa? Hanya demam kasarannya. Jadi mboten kados dikatakan penyakitnya Nabi Ayub sampai merotol itu punya mboten. Karena nabi, para nabi apalagi rasul niku fungsinya untuk menyampaikan tabligh. Lah nuwun saya oleh nabi ini penyakitan nemen umatnya makin akan menjauh pada dirinya. Bahkan mboten enten ceritani nabi niku mboten ganteng, mboten enten. Para nabi niku diparingi wajah tampan dan rupawan. Wa ana ajmaluhum syurah. Terus Nabi Muhammad, namun aku nabi sing paling ganteng. Terus nabi sing paling ganteng niku sanes Nabi Yusuf nanging Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok yang viral kegantengan ini kok sanes Nabi Muhammad, kok Nabi Yusuf? Karena manusia niku mampu melihat wajahnya Nabi Yusuf, tapi mboten mampu menatap mulianya, agungnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mau teliti, kita belajar hadis, niku yang meriwayatkan bagaimana bentuk hidung Nabi Muhammad, mata Nabi Muhammad, wajah mulia Nabi Muhammad, pipi Nabi Muhammad, itu adalah sahabat-sahabat yang kala itu masih kecil. Paham ya? Sahabat ageng-ageng mboten wonten, ten kanjeng Nabi Muhammad ndingkluk seakan-akan di kepala mereka ada burung yang bertengger. Iku sebutkan lah arek cilik iku dereng ngertos ngoten-ngoten, wong kanjeng Nabi Muhammad salat mau ditumpaki kali Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Namun gede nggih mboten wantun. Kenapa selain itu Kanjeng Nabi Muhammad niku diparingi haibatul jalaliyah. Karisma agung. Semenungso niku mboten wantun menghadap wajah nan bersinar jadi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki empun Kanjeng Nabi Muhammad konon almarhum al-maghrulah ahadu min auliyaillah Romo Kiai Haji Mbah Zubair. Nanti mireng Mbah Zubair. Mbah Zubair niku ayahanda dari Mbah Wali Mbah Maimun Zubair. Ayahnya Mbah Maimun Zubair niku namine Mbah Zubair. Niku lek jenengan teng Sarang, Pondok Sarang sebelah kanan, sebelumnya itu kiri. Nah, mungkin-mungkin saged ziarah niku. Kula ngertos gene menah. Niku mangke nyabrang kados kayak danau kecil lepen ngoten. Nah, nanti makamnya agak naik. Niku makamnya Mbah Zubair, abahnya Mbah Romo Kiai Maimun Zubair. Konon Mbah Zubair niki pasuryanipun, pasuryaninipun. Maka kiai-kiai sepuh niku Jawa Tengah niku lek membahasakan wajahnya kiai ini mboten muka wajahnya, tapi pasuryan. Saking napa? Takzimnya, tawaduknya kepada ulama, lebih-lebih kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku tiyang nek ahli maksiat niku mboten saged memandang wajah daripada Mbah Zubair radhiyallahu anhu. Sila napa niku mboten saged menatap pasuryan atau wajah yang bersinar dari wajah Romo Kiai Haji Zubair, abahipun Mbah Maimun Zubair. Niku lek tiyang ahli maksiat. Lek Kanjeng Nabi sapa ae wong sing taat gak kuat ngoten lho. Saking agungnya cahaya yang keluar dari tubuh Nabi Muhammad, bahkan Allah berikan karisma yang agung
pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diberikan kepada nabi yang lainnya. Makanya Nabi Yusuf niku saged dinikmati kegantengan ketampanannya. Maka bisa dilukiskan, digambarkan, bahkan sampai Siti Zulaikha tergila-gila karena ketampanan Nabi Yusuf. Bahkan sampai gregetan Zulaikha. Kasarane dawe filar digawe budi buli. Kok nyenemene kok Zulaikha. Zulaikha ngene jare wong Malang ya. Jare wong Kacuk Zulaikha dadi Zulaikha. Kah kok cek nemene anak angkate dhewe dibat. Boten kuat akhir niki wanita-wanita dari istri-istri pejabat di kalangan Mesir itu diundang. Tenggriane teng istananya Abdul Aziz atau suaminya Zulaikha itu diundang. Wis rene wae nang omah. Diparingi buah satu persatu kali diparingi pisau yang sangat tajam. Mantun ngoten tirose situ lho kok gampangane ya. Engko aja metu dhisik lek gurung tak wehi apa-apa aja metu aja metu kowe Yusuf lan ibu-ibu wanita-wanita kaum sosialita, kaum sosialita pembesar Mesir. Jangan kalian potong dulu, kalian kupas dulu buah di hadapan kalian, apel di hadapan kalian. Nunggu perintah saya. Mantan ngoten Nabi Yusuf dikode. Coba metu yuk. Yusuf metu. Keluar Nabi Yusuf. Ayo silakan potong buah-buah itu. Niki kali dipotong delok Nabi Yusuf nih gak kerasa nih. Sampai mereka memekikkan suara mengatakan hadza malakun karim. Lah iki yo malaikat sing mulya be. Ya. Iki jes malaikat iki kudu menungso. Tangane dirisi. Lah sejulek wis kaget tangannya berdarah-darah. Lo ngerti ya kon? Lawakmu sik pisan tok ngris tangan lawak isa omah bro. Saomah betah wae ndelok gandengi Nabi Yusuf. Niku terasa ulama, Anda yang keluar itu Rasulullah. Anda yang keluar itu Nabi Muhammad. Mereka tidak akan memotong tangan mereka, namun jantung mereka yang akan mereka potong. Saking tampannya, hebatnya, agungnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad boten kuatakan manusia untuk memandang ketampanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku riwayat menyebutkan sampai tekan Allah Gusti Allah niku nyiptakan gandeng niku kayak bunderan ngeten. Niku dibagi loro, sing separuh digawe Nabi Muhammad dhewe, sing separuh niki dibagi loro, sing seprapat diwehno Nabi Yusuf, sing seprapat niki dibagi kula kali panjenengan sampai menungso awal sampai akhir. Dadi gandenge wong sakniki oleh sak tetes-tetes jok bergedut ngono. Lho bayangkan kita ini seperempat dari sejak Nabi Adam sampai akhir zaman nanti, niku oleh sececah-cecah dari potongan seperempat itu. Niki kali Nabi Yusuf wae gak donong mboten sampai. Napa malih kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi ngono gandeng didik pecekrek. Niki menungso ngoten. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam abdun la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah seorang hamba yang tidak memiliki dirinya. Yang memiliki diri Nabi Muhammad sinten? Nggih Gusti Allah. Nabi Muhammad tidak memiliki pada dirinya bahkan bahaya atau manfaat. Bahkan kematian pun dan kehidupan itu semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba la astakthartu minal khairi ma massani as-su'. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Katakanlah wahai Rasulku Muhammad, la amliku aku tidak memiliki diriku baik manfaat maupun bahaya dan tidak pula bahaya illa masya Allah kecuali semua itu atas kehendak Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib dan andai aku keadaannya mengerti hal-hal yang gaib
la astakthartu minal khairi, pasti aku akan memperbanyak dari kebaikan, wa ma masyana su, dan tidak mungkin aku akan dikenai keburukan. Paham ya? Kalau anda Nabi Muhammad tahu, tapi Nabi Muhammad ini mboten ngerti yang gaib dari diri Nabi Muhammad, maka ketika Nabi Muhammad mengerti yang gaib yang tidak diketahui, niku diberi tahu oleh Allah. Kata contohnya napa? Nabi Muhammad jangankan yang akan datang, niku yang dekat, akhir zaman yang akan terjadi Nabi Muhammad sudah tahu signal-signalnya. Maka di dalam hadis acap kali disebutkan sayati zamanun ala ummati, sayati zamanun ala nasi dan sebagainya. Akan datang suatu zaman kepada umatku, akan datang suatu zaman kepada manusia. Niku Nabi Muhammad sudah mewartakan, menginformasikan bakal terjadi dan terjadi. Tapi hakikatnya Nabi Muhammad bukan tahu sendiri, tapi itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Paham gini? Jadi jangan disalah artikan dan dianggap Nabi Muhammad tidak ngerti yang tidak gaib. Jangankan Nabi Muhammad, para ulama min ahlil mukasyafah, ulama-ulama sing kasyaf, nek dirasa gamane kiai sing ngerti sak durunge winarah. Napa? Karena landepnya hatinya, beningnya hatinya niku ngerti ana on teko. Ya apa Mang? Wingi mari ziarah teko Madura ya. Nang Mbah Khalil barang. Padahal mboten ngerti. Kenapa? Mampu, tahu dengan signal-signal dalam hati. Wingi mari itu soto ya, ngerti. Mang ono teko ngono. Subhanallah. Ini karena ketajaman mata hati. Napa? Niku semua dari cahaya ilahi. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu fa inna firasatal mu'min yanzuru bi nurillah." Takutlah kalian, sesungguhnya firasat orang mukmin itu dari cahaya Allah. Mangane kepada kiai niku nanti kejadian. Zaman riyen niku zaman masih mudanya Syekh Abdul Qadir Jalani. Niku ada seorang aulia di zaman itu yang jadi jimat, yang lebih tua dari Syekh Abdul Qadir Jalani. Wonten seorang kaya hendak melakukan perjalanan menjadi kafilah untuk berdagang bisnis ke daerah seberang. Datang kepada wali yang di zaman itu. Tangkep, Mbah Kiai, kula badhe tindakan, bagaimana berpanjangan? Tidak usah Mbah Kiai wali yang besar di zaman itu. Ojo. Kamu nanti akan dibunuh orang di tengah jalan. Jangan. Niki bukan berarti mendahului kersane Gusti Allah, tapi tahu apa yang terjadi. Para aulia niku dikasih tahu oleh Allah karena kuatnya signal mata hatinya. Niku sudah biasa di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Kalangan selain ahli sunnah mboten percaya ngeten-ngeten nih. Memang imannya rendah semacam itu. Hal itu disebutkan di dalam hadis berbagai riwayat. Bahkan kisah-kisah para sahabat, kisah para tabi'in dan sebagainya, ini banyak kisah-kisah. Seperti yang terkenal dalam Sahihul Bukhari. Niku Sayyidina Umar niku nate khutbah Jumat, Pak. Tiba-tiba bengok-bengok. Ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal. Hei Sariyah gunung, Sariyah gunung, Sariyah gunung. Kabeh sing namanya jamaah Jumat iki bingung. Lapo bengok-bengok Sayyidina Umar iki. Wong khotbah kok moro-moro bengok-bengok nyeluk Sariyah. Iki kira-kira dadi khotib teng masjid Nurul Mutakin di PHK meneh. Iki khotib lender ya, biar. Ternyata beberapa waktu kemudian datanglah pejuang-pejuang Islam yang kala itu jadi khalifahnya adalah Sayyidina Umar. Ternyata Sayyidina Umar ini mengutus panglima perang yang bernama Sariyah untuk berperang dengan kaum musyrikun, kaum kafirun di negeri seberang. Loh, pas awan-awan khotbah niku Sayyidina Umar niku ketok, Pak. Tebe koyo ngoten niku. Jarak yang ratusan, mungkin ribuan kilo niku tahu. Ternyata apa? Ternyata dikisahkan ketika mereka pulang ditangoni, "Lah apa? Ya apa kabar? Alhamdulillah kita menang perang." Kok bisa? Bagaimana ceritanya? Waktu itu ada kejadian angka. Ketika kami di sisi gunung, seberang gunung, tiba-tiba kami ini dengar teriakan Sayyidina Umar, suara, "Sariyah,
Gunung, hati-hati gunung. Akhirnya kami naik ke bukit itu, kami lihat seberang bukit, ternyata musuh sudah di balik bukit, hendak membopong kami dari atas. Dikandani kali Sayyidina Umar. Akhirnya kak sewentak sikat di sini, pasukan entek nih. Oh, iya, mulai no pas awan-awan Jumat wingi nane kok Sayyidina Umar kok bengok-bengok nyeluki sampean. Saya gunung-gunung. Niku insyaallah diriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari. Ini kan sesuatu yang belum terjadi, bahkan jauh sahabat saja tahu napa malih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kados yang dikasihkan saya Abdul Qadir Jani. Yang wali sepuh niku sanjang. Aja budal, kowe engko bakal cilaka, dirampok. Niki bingung karena wis kadung eman-eman iki kadung bisnis akeh. Tak tinggal, akhirnya datang di saat itu Syekh Abdul Qadir Jalani ketika masih muda tapi terkenal seorang memang soleh. Datang kepada Syekh Abdul Qadir Jalani. Ya napa mendapat Sayyid. Sayyid ini gamane ya. Syekh muda. Bagaimana? Terus Syekh Abdul Qadir Jalani budalo enggak apa-apa. Tak tanggung. Wah, bingung nih ta. Iki jare sing wali sepuh niki gak oleh, jare Syekh Abdul Qadir Jalani oleh. Tenang ya, tak dongakno gak apa-apa. Bener tamat insyaallah. Pun nggih yakin nggih grogi nih berangkat ya. Berangkat melakukan perjalanan di tengah jalan ini ngantuk, Pak. Ngantuk, beliau orang ini kemudian tidur di bawah pohon yang rindang itu untuk apa nih? Kesel istirahat. Kemudian dia niki di dalam tidurnya mimpi. Ditekani rampok, digorok lehernya, Pak. Digorok lehernya, ketika lehernya digorok ini kaget tangi. Subhanallah, darahnya itu bekasnya menetes di sini. Tapi mboten mati. Ternyata gak mimpi ini temenan tapi sampai tembus di dalam mimpi. Jadi kedua yang disampaikan wali ini benar. Yang wali sepuh mengatakan kamu akan dibunuh orang benar. Tapi berkat doanya Syekh Abdul Qadir Jalani gak sida mati, subhanallah. Maka inilah kuatnya firasah para aulia. Tiang-tiang riyen niku mboten melakukan sesuatu kemudian datang kepada ulama-ulama, kiai-kiai sepuh untuk minta doa, petuah dan sebagainya. Niku banyak kisah-kisah napa malih ya, kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In ana illa nadhirun, aku ini kecuali hanya pemberi peringatan. Wa basyirun, dan pemberi kabar gembira liqaumi yu'minun, kepada kaum-kaum yang beriman. Maka kaum yang beriman niku percaya dengan bahwasanya Nabi Muhammad itu pemberi kabar gembira juga pemberi ancaman. Jadi ngaji niku mboten kayak angin surga saja, tapi ya dikandani hati-hati lho neraka. Ya. Karena kalau orang niku dikandani surga terus, ya pengajian gampang mau bisa surga terus, akhirnya yang niku ceroboh, ngeremeh. Nggih napa mboten? Gampang mlebu surga. Akhirnya maksiat pun gampang mlebu surga. Tapi harus dikasih. Nabi niku memberikan apa? Basyirun nadhirun, pemberi kabar gembira dan memberi ancaman. Maka dakwah pun ada amar ma'ruf, ada nahyun mungkar. Tidak amar ma'ruf saja, tapi ya juga ada yang nahi mungkar. Tapi pelaksanaan nahi mungkar itu bukan dengan kekerasan, bukan dengan kemungkaran pula, akan memberikan dampak yang lebih bahaya. Demikian yang disebutkan Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Latif Al-Jurdani di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi yang berjudul Jawahirul Lu'lu'iyah. Jadi melakukan nahi mungkar itu juga dengan dengan cara yang baik. Wal ubudiyatu hiya asyrafu sifatihi, dan ubudiyah penghambaan itu adalah apa? Paling mulianya sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika fa innahu yuftakhiru biha. Maka oleh hal itu Nabi Muhammad itu dibanggakan akan sifat ubudiyah beliau, wa yaqulu innama ana abdun. Beliau bangga dengannya,
Nabi Muhammad mengatakan, adapun aku ini seorang hamba. Bahkan ulama mengatakan makom tertinggi Nabi Muhammad adalah abdun. Seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu beda hamba-hamba seperti kita. Wa wasafahu Allah biha fi a'la maqam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mensifatkan Nabi Muhammad dengan kata abdun itu pada kedudukan yang tertinggi. Ketika apa? Ketika Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah, diundang oleh Allah untuk Isra. Dalilnya dalam surat Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya. Allah tidak mengatakan subhanalladzi asra bi rasulihi atau bi nabihi, tapi bi abdihi. Jadi hamba ini justru kedudukan yang tinggi dimiliki, yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak ada niku lek tiyang ngomong maca maulid niki menuhankan Nabi Muhammad niku wong goblok jeneng. Kita memuji Nabi Muhammad setinggi apapun itu dia akan sampai kepada pujian yang hakiki. Karena pujian Allah tidak akan sama dengan pujian makhluk. Jenengan memuji Nabi Muhammad untayan qasidah, nasidah, syair dalam maulid niku tidak mencapai kedudukan hakiki Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah sudah memuji Nabi Muhammad dan pujian Khalik tentu tidak akan sama dengan pujian makhluk. Napa terus Gusti Allah? Fa innaka ala khuluqin azim. Niki akhlak yang agung menurut Allah. Maka sampai dikisahkan ketika Al-Imam Muhammad Al-Busiri, Abu Abdillah Muhammad Al-Busiri engkang kagungan serat qasidah burdah Al-Mubarakah niku. Beliau niku menyebutkan ketika saya tidak mampu meneruskan bait-bait syair ini, kemudian diajari lanjutannya oleh Rasulullah. Boten mampu nih. Demikian pengarang Nazam Aqidatul Awam Syekh Ahmad Al-Marzuki. Niku beliau mendapatkan langsung dari Rasulullah. Ketika mengatakan bismillah abda'u bismillahi, ayo baca abda'u bismillahi wa rahmani, diamin ya sahabat, amin. Niku dikisahkan dalam riwayat. Sampai akhirnya wa ma atabihi rasulu fa haqquhu bit taslimu wal qabul. Apa yang teko Nabi Muhammad itu benar dan terimalah. Dalam Aqidatul Awam. Jadi Aqidatul Awam niku hakikatnya ajaran Rasulullah melalui mimpi daripada Syekh Ahmad Al-Marzuki. Kemudian kalau ada yang bertanya, "Loh bagaimana akidah kok mimpi?" Ingat, mimpi Rasulullah niku beda dengan mimpi yang lain. Jangan sampai kita mendustakan orang yang mimpi Rasulullah. Kalau dari mulut-mulut orang-orang yang thiqah, yang terpercaya, dan orang yang amah, lebih-lebih para ulama dan aulia sekaliber Al-Imam Syekh Ahmad Al-Marzuki. Beliau mimpi Rasulullah mengajari tentang bait-bait akidah itu. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari di dalam sahihnya, Kanjeng Nabi niku dawuh, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitan la yatamassalu bi." Atau la tamassal ya. Barang siapa melihatku di dalam tidur, sapa wonge sing ngimpi aku, ngimpekno aku, sungguh dia mimpi aku dengan sebenarnya, karena setan tidak akan mampu menyerupai aku, baik menyerupai suara Nabi Muhammad, menyerupai bentuk Nabi Muhammad dan sebagainya. Makanya disebutkan oleh para ulama, niku lek tiyang mimpi Rasulullah, niku meskipun kadang-kadang wajahnya seperti ulama fulan, bahkan banyak
ulama yang mimpi Rasulullah niku wajahnya seperti Profesor Dr. Abu Yazid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Itu kadang-kadang juga membentuk kepada sifat orang-orang yang mimpi itu. Ini banyak dikisahkan. Tapi orang itu tidak akan mungkin mengingkari bahwa itu benar Rasulullah di dalam mimpinya. Pasti nih. Itu di antara tanda orang itu mimpi Rasulullah. Yakin. Namun kalau disuruh nyeritakan buatan sakit. Karena ini loh. Di antara Nabi Muhammad itu diparingi haibatul jalaliyah, karisma yang tinggi. Wong yang hidup dulu saja gak mampu melihat yang berjumpa Nabi, apalagi yang mimpi. Tapi yakin di hadapan di dalam mimpinya itu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiang mimpi Nabi Muhammad boten kudu pernah berjumpa Nabi Muhammad boten. Bahkan di dalam hadis yang tetap di dalam Sahih Bukhari, Nabi menyebutkan, "Man ra'ani fil manam fasayarani yaqadatan." Barang siapa mimpi aku, maka dia akan melihat aku dalam keadaan terjaga. Engkau pasti lihat aku. Niki mboten ngenteni teng akhirat. Maka talakian dengan yaqadatan itu beda. Kalau talakian berjumpa dengan Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad diwafatkan oleh Allah. Paham ya? Yaitu para sahabat itu talaki. Maka definisi sahabat itu kan man laqiya bin nabi imanan wa mata 'alal iman. Sahabat niku wong sing ketemu Kanjeng Nabi langsung iman dan sampai pecah pun dalam keadaan iman niku sahabat. Maka para aulia, orang-orang soleh yang ditemui Nabi Muhammad dalam keadaan yaqadhatan niku setelah Nabi Muhammad wafat kemudian dihidupkan kembali oleh Allah di alam barzakh, alam kehidupan kedua. Dalilnya banyak, jangan misalkan Nabi Muhammad. Seluruh nabi dihidupkan lagi oleh Allah. Di dalam kitab Hilyatul Auliya, kitab hadis Hilyatul Auliya niku kurang lebih dosa jilid, kalau kagungan. Mantap. Saat ini kita tumbas mungkin kali jutaan. Aling ya. Niku yang menulis Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani. Niku wonten hadis di dalam kitab itu. Beliau meriwayatkan bahwasanya innal anbiya ahya'un fi quburihim. Sesungguhnya para nabi niku hidup di kubur-kubur mereka. Jangankan Nabi, Al-Quran sudah menjelaskan. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ مَنْ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ هُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Jangan kalian mengira, kalian menduga orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, para syuhada fisabilillah itu mati, namun mereka dihidupkan oleh Allah, bahkan mereka senantiasa diberikan rezeki oleh Allah. Loh syuhada mawon mboten mati, mosok para nabi mati. Wong syuhada niku saged napa? Digelari syuhada karena membela ajaran nabi. Wong makome syuhada mboten nenten napa-napa nih dibandingnya makom para nabi. Paham gini niki? Paham nggih? Makanya para aulia niku bahkan mereka niku dihidupkan lagi oleh Allah di makam-makam mereka. Tahu mereka adrinya kita. Lah kepi dalil banyak. Wong sing ngomong enggak mau dalil enggak tahu ngaji. Dalilnya banyak. Bahkan karomah enggak percaya karomah niku berarti padha enggak percaya Al-Qur'an. Wong karomah niku diceritakan tentang Al-Qur'an. Contohnya sinten sing kula ceritakan Siti Maryam, wonten malih Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi niku urip 306 tahun ya. Turu tok niku, Pak. Mboten blayine menungso. Ashabul Kahfi bukan nabi. Wong sampai asune niku wis mati disiki. Tangi digoleki asu. Dan subhanallah niku dikisahkan dalam tafsir niku. Jadi Ashabul Kahfi niku tilem teng gua niku. Ya. Niku lek kapane sengingi-sengingetan awake malik ngeten. Saking kulon malik pas teng enten lubangnya. Jadi apa mboten bosok niki nih. Maka tiang nuwun sewu lek tiang sakit mboten napa obat-obat niku kan rusak napa
kulitnya. Jelek jaring tiang Jawa dadi kembange amben rusak. Subhanallah niku tidur mek geng leleng ngaten tok. Munggah. Dadi mboten rusak tubuhnya. Niku dalam segi kesehatan. Sampai zamannya berbeda. Wong-wong sing zaman niku silah kabeh. Dan ini bukan pernah itu karomah. Karomah itu adalah khariqul adah, sesuatu yang keluar dari kebiasaan sing ora umume niku karomah. Lho niku dijadikan dalam Al-Qur'an. Sampai nuwun sewu anjingnya Ashabul Kahfi niku namine Qutmir pakai tok. Niku saking ampuhnya niku anjingnya mawon. Mboten wonten asu masuk swarga kejaba anjingnya Ashabul Kahfi. Asu mlebu swarga. Niku sampai sakit damel jimat untuk menangkal sihir. Ditulis semua enten cara-carane. Mboten kula uruki dadi dukun kabeh. Bahaya nih. Niku sampai hebatnya. Saking kehebatan. Kenapa? Asu memang melok ulama, melok orang soleh jadi mulia masuk surga. Napa oleh malih menungso kita mengikuti ulama, mengikuti para wali, para kiai, lebih-lebih nabi, insyaallah akan masuk surga bersama mereka. Amin Allahumma. Lho niki lho asu. Melok turu, melok nang ngene, mlebu swarga. Masa menungso melok kiai ora mlebu swarga? Nggih. Pun ini kok sampai hilang. Kemudian dalilnya lagi dalam surat Al-Jin. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Ini dalam surat Jin disebutkan Nabi Muhammad adalah seorang hamba. Wal bashariyah ya ainun ijazihi fahuwa basharun min jinsil bashar lakinnahu mutamayyizun anhum bima la yalhiquhu bihi a'adun minhum aw yusawihi kama qala sallallahu alaihi wasallam an nafsi inni lastu kahayatikum inni abitu inda rabbi yut'imuni wa yaskini. Nah niki hadis yang menjelaskan Nabi Muhammad menungso tapi orang kaya menungso liyane di antara ini. Basyariyah kemanusiaan itu adalah ainun, suatu hal yang jasad yang diperbolehkan baginya, yaitu manusia dari jenis manusia. Jadi Nabi Muhammad niku manusia dari jenis manusia, akan tetapi dipilih pilihan dari mereka. Jadi Nabi Muhammad menungso yang terpilih. Dengan apa yang bima la yal'iquhu bi ahadun, yang tidak patut bagi orang lain. Khusus minhum, bagi para nabi bagi Nabi Muhammad. Au yusawi, yang tidak bisa disamai oleh manusia biasa. Seperti dawuh Kanjeng Nabi Muhammad kepada diri beliau, beliau mengatakan inni lastu kahayatikum, aku iki ora kaya modelmu. Modelku iki ora kaya modelmu kabeh. Aku menungso tapi ora kaya awakmu kabeh. Apa? Inni abitu, aku iki bermalam inda rabbi, turu kuwi karo Gusti Allah. Kasarane napa? Saya tidur tapi tidak pernah lupa dengan Allah. Makanya nanti dalam fikih ya, ulama ahli fikih mengatakan tidurnya para nabi dan rasul niki mboten batalno wudu senajan tidure napa kali mengkurep dan sebagainya. Nek kula kali minyan mboten angsal turu kecuali dalam keadaan mungkinun ajzuhu napa niki menetapkan pantatnya ke tempat duduknya. Lek para nabi mboten. Kenapa? Nabi niku turune mawon eling kalih Gusti Allah. Yut'imuni wa yaskini. Allah yang memberi makan aku dan Allah yang memberikan minum langsung kepadaku. Maka disebutkan di ayat yang wa adabani rabbi fahsana ta'dibi. Allah yang mengajari adab tata krama kepadaku dengan sebaik-baiknya tata krama. Makanya disebutkan kenapa Nabi Muhammad ketika belum lahir meninggal ayah beliau yang mulia. Ketika beliau baru lahir, ibundanya beliau pun juga masih anak meninggal dunia. Kemudian dididik sampai usia sekian tahun, kakeknya wafat. Kemudian agak besar dikit, pamannya wafat. Kenapa? Allah yang ingin mendidik langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan didikan yang paling agung. Sambut. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.